Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sarul Rahman, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan tes rampelit. Tes rampelit itu adalah satu tes yang sederhana, mudah dan murah yang bermanfaat untuk melihat kemampuan dari trombosit dengan keadaan-keadaan yang sering dijumpai apabila ada gangguan pada trombosit. Yang sering sekali digunakan rampelit ini adalah pada kasus demam berdarah, dan itu cukup membantu apabila kita tidak mempunyai fasilitas pemeriksaan laboratorium atau menunggu hasil laboratorium yang membutuhkan waktu. Kemudian bisa juga pada penyakit darah lain seperti penyakit von Willebrand, dan itu bisa dilakukan secara cepat. Baiklah, kita akan langsung melakukan pemeriksaan rampelit tes tersebut. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bapak, dari anamnesis wawancara yang tadi dilakukan, saya menduga Bapak memiliki gangguan kemungkinan ke arah darah, Pak. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan rampelit. Pemeriksaan rampelit ini pemeriksaan yang menggunakan stetoskop dan tensimeter. Akan saya ukur nanti tekanan darah Bapak. Kemudian nanti untuk waktu sekitaran 5-10 menit tekanan darah Bapak ini akan kita bendung. Dan itu mungkin akan terasa tidak nyaman bagi Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak untuk kita lakukan? Sedia. Baiklah, setelah kita mendapat persediaan dari pasien, maka kita lakukan pemeriksaan rampelit. Untuk pemeriksaan rampelit ini, tahap-tahapnya adalah kita lakukan terlebih dahulu pemasangan manset untuk mengukur tekanan darah dari si pasien. Nah, seperti pengukuran tekanan darah yang rutin telah kita lakukan, maka manset ini kita letakkan dengan bagian bawah kira-kira 1-2 cm di atas dari fossa brachialis. Kita lakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu kepada pasien. Kita bisa langsung menggunakan stetoskop, jadi tidak perlu didahului dengan palpasi. Kita lakukan pengukuran tekanan darahnya. Nah, hasil tekanan darah kita dapati 120/80. Tekanan darah sistoliknya 120, sedangkan tekanan darah diastoliknya adalah 80. Setelah kita dapat tekanan darah tersebut, kita kempeskan cuff yang ada di lengan, kemudian kita berikan lingkaran pada bagian volar lengan bawah dengan diameter kurang lebih 5 cm. Kurang lebih diameter 5 cm. Kemudian kita akan melakukan tes rampelit tersebut. Nah, tes ini kita akan melakukan pembendungan dengan nilai tengah dari tekanan darah pasien. Tadi kita sudah mengukur tekanan darah pasien adalah 120/80. Nilai tengahnya adalah sistolik tambah diastolik dibagi 2. Jadi 120 ditambah 80, 200 dibagi 2 itu adalah 100. Maka kita akan bendung. Kita tidak perlu lagi menggunakan stetoskop. Jadi kita bisa langsung ke arah pasien hanya dengan menggunakan tensimeter. Kita bendung sampai di angka 100. Bapak, ini akan terasa tidak nyaman sedikit ya Pak. Kita lakukan penekanan cuff ya, sampai dia penekanan pompa sampai di angka 100. Setelah sampai di 100, maka ini akan kita tahan selama, secara teori sebenarnya 10 menit. Tapi karena pembendungan selama 10 menit itu sangat tidak nyaman pada pasien, biasanya boleh kita lakukan pembendungan ini selama 5 menit. Sambil kita tetap memperhatikan tekanan darahnya. Karena kalau dia nanti turun, kita bisa melakukan pemompaan kembali supaya angkanya tetap di angka 100 ya. Nah, ini saja baru beberapa detik sudah terasa tidak nyaman ya Pak ya. Makanya memang jangan dilakukan secara berlama-lama. Nah,
Kita lakukan pembendungan. Setelah 5 menit kita lakukan pembendungan, ya. Ini setelah 5 menit, maka kemudian kita kempeskan cuff-nya dia untuk kembali ke angka 0. Kemudian kita lihat adakah bintik peteki yang muncul pada lingkaran di lengan bawah ini, ya. Dan peteki itu adalah bintik-bintik seperti gigitan nyamuk yang akan mengisi lingkaran yang kita buat tersebut. Nah, dan kemudian kita interpretasi, bila dia jumlahnya tidak dijumpai, maka rampelitnya negatif. Tapi kalau dia dijumpai, maka jumlahnya itu akan tergantung kepada positivity dari jumlahnya. Bila ada jumlahnya sedikit, hanya positif 1. Tapi kalau dia sampai memenuhi di luar dari lingkaran ini, sampai memenuhi seluruh lengan bawah, maka itu disebut dengan positif 4. Dan hasil ini akan sangat mendukung setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Rampelit ini pemeriksaan yang sederhana. Saya berharap kita semua dapat melakukannya, dan ini akan menjadi modal dasar yang sangat bermanfaat untuk kita membantu dalam penegakan diagnosis. Bapak, saya buka kembali tensimeternya ya Pak. Nah, Bapak bisa kembali ke tempat duduk. Kita sudah selesai melakukan pemeriksaan rampelit ya. Demikianlah pemeriksaan rampelit yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan pemeriksaan ini dapat dilakukan dan dapat dipraktekkan secara mudah dan harus dilakukan secara berulang sehingga hasil yang didapat lebih dapat dipercaya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dapat membantu kita dalam menegakkan diagnosis penyakit-penyakit yang ada kelainan pada darah tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.